Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu kritik kok, kritik yang sah-sah saja, yang dijamin oleh konstitusi kita, bahwa di dalam pembagian sertifikat ini ya bisa saja ini cuma sekedar alat pencitraan. Dan betulkah masyarakat semuanya mendapat? Karena ada korporasi-korporasi besar menguasai lahan dengan luar biasa, sampai jutaan hektar. Harusnya ditanggapi dengan tidak emosional. Saya kira apa yang disampaikan jawaban kepada Amin Rais itu seperti arogansi kekuasaan. Mau ancam-ancam buka dosa itu kan arogansi kekuasaan. Biasanya orang yang melakukan arogansi kekuasaan itu cepat jatuhnya kekuasaan. Jokowi Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara keburutan tekad ala Orde Baru dulu ya. Kita masih terngiang-ngiang ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain ya, untuk mengabulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime ya, termasuk kriminal ya, termasuk political crime. Nah karena itu ini saya ingatkan ya, bahwa mengapa rezim Jokowi Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid ya. Jadi menjadi paranoid rezim ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif gitu, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini ya. Jadi saya kasihan terus terang ya melihat keadaan kita sekarang ini ya. Dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, buruh, pegawai negeri, ya, kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi, ya. Kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya. Ya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial. Sesuatu yang artifisial itu ya seperti balon. Kelihatannya besar gitu, begitu kena tusuk jarum kecil saja udah kempes, jatuh, kemudian ya flat. Ya kalau hubungan Pak Amin Rais, kemudian Pak Luhut dengan Pak Jokowi, ya tanya sama mereka lah. Hubungannya bagaimana, baik-baik saja, apakah itu tadi cuma sandiwara, itu kan jangan tanya kepada saya kan gitu. Tapi menurut saya, buatlah suasana yang sejuk, ya kan, buatlah suasana yang sejuk. Kemudian janganlah mengancam-mengancam. Ini kan negara hukum. Nah, sekarang kalau semua orang siapa yang nggak punya dosa takut juga saya nanti kok dikriminalisasi kan. Ancam-ancam bukan karakter orang-orang TNI pada umumnya ya? Enggak. Kalau TNI dalam pertemuan pakai ngancam, oh lu gua serang. Kita mati duluan, serang duluan kan? Diam, kendor aja ya. Tapi tiba-tiba kan gitu kan, kepada musuh ya kan, kepada musuh. Okay. Kalau kepada rakyat, rangkul. Karena TNI yakin, tanpa rakyat TNI nggak ada apa-apanya. Sejak lahir sampai dengan mempertahankan kemerdekaan, selalu bersama-sama rakyat. Tempat mengeluh, maka dikatakan rakyat adalah ibu kandung TNI. Rakyat adalah ibu kandung, perlakukan seperti ibu kandung. Baru TNI selamat, baru bangsa ini selamat. Amin Rais sebut Luhut terlibat dalam operasi berbahaya. Elit Demokrat peringatkan kolaborasi dengan pengusaha hitam. Awas rakyat murka.
Dikutip dari News Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengomentari pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal adanya operasi berbahaya yang dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Hal tersebut diungkap Amin Rais melalui kanal YouTube miliknya pada Sabtu 15 April 2023. Adapun operasi berbahaya yang ia maksud yaitu penambahan kekuasaan menjadi 1 periode lagi. Caranya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah memberikan pujian yang berlebihan yang bisa membuat Presiden Joko Widodo merasa hebat. Selain itu, salah satu caranya juga melalui pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang Big Data bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu 2024. Namun, ketika ditantang untuk membuka Big Data yang menyimpulkan hal tersebut, Luhut malah tidak bersedia membukanya. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan juga pernah berkata berdasarkan big data yang dia miliki, sekitar 110 juta percakapan di medsos mendukung penundaan pemilu 2024. Nah, cuma ketika ditantang oleh banyak pihak untuk membuka big data, Luhut pergi tidak bersedia, kata Amin Rais. Menanggapi hal tersebut, Benny menyebutkan beberapa penyebab negara menjadi rusak, salah satunya dengan berkolaborasi dengan para pengusaha hitam. Negara rusak ketika penguasa yang ada dengan sengaja melanggar konstitusi, memanfaatkan instrumen negara, memperalat hukum, menyandera partai politik, dan berkolaborasi dengan para pengusaha hitam untuk perpanjang dan perbesar kekuasaan, ujar Benny dikutip dari akun Twitter pribadinya Senin 17 April 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI ini kemudian mengingatkan tentang bahaya people power yang disebabkan karena rakyat murka imbas penguasa yang sewenang-wenang. Inginnya terus-menerus berkuasa. Awas people power, rakyat murka karena penguasa sewenang-wenang dan rakyat lama tidak bahagia, ujar Benny. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengomentari pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal adanya operasi berbahaya yang dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Hal tersebut diungkap Amin Rais melalui kanal YouTube miliknya pada Sabtu 15 April 2023. Adapun operasi berbahaya yang ia maksud yaitu penambahan kekuasaan menjadi 1 periode lagi. Caranya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah memberikan pujian yang berlebihan yang bisa membuat Presiden Joko Widodo merasa hebat. Selain itu, salah satu caranya juga melalui pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang Big Data bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI ini kemudian mengingatkan tentang bahaya people power yang disebabkan karena rakyat murka imbas penguasa yang sewenang-wenang. Inginnya terus-menerus berkuasa. Awas people power, rakyat murka karena penguasa sewenang-wenang dan rakyat lama tidak bahagia, ujar Benny.